seperti apa? Karena ini kan juga sudah ada SE-nya juga. Prosesnya seperti apa nih? Apakah yang pasti kalau kita pelajari di SE 6 2025 itu aplikasi dari exhibition show dari Digis Parade yang kami lakukan ini berbeda esensinya dengan SE 6 2025. Ini lebih ke arah bagaimana sebuah show exhibition digelar dengan kapasitas sound systemnya pastinya akan maksimal karena memang esensinya sangat berbeda. Ini sama dengan pergerakan show band dan sebagainya seperti itu. Memang berbeda. sejauh ini perizinan seperti apa? Apakah sudah? Surat perizinan tempat dari PT Gading Jaya untuk tempat show-nya di depan Pagoda Tianti, Kenjaran Pas Surabaya sudah kami urus. Sekarang kami bergerak ke perizinan di Polda, Polda Brawijaya, Lantamal 5 Surabaya, dan teman-teman ormas seperti Pemuda Pancasila Jawa Timur dan Jaya Jawa Timur untuk bicara konsep pengamanannya seperti apa. Seperti itu. Nanti ada berapa DJ yang akan tampil? Insya Allah ada 45 DJ, kolaborasi dari DJ internasional, DJ nasional, dan DJ lokal Jawa Timur. Mas, di sini kan PRS itu kan dekat dengan tempat ibadah. Nanti seperti apa? Mohon maaf, kami sudah dapat penjelasan dari PT Gading Jaya bahwa Pagoda Tianti ini belum dijadikan tempat untuk ibadah dari agama Buddha. Jadi memang belum digunakan ini. Makanya masih diperbolehkan di depan pagoda. Karena belum dipergunakan sebagai tempat ibadah. Sementara seperti itu informasi dari PT Gading Jaya. Sehingga kami diberikan tempat itu di situ. Masalahnya di situ. Mas, untuk bisa masuk mengikuti ini gimana? Masyarakat harus seperti apa? Ya, kami buka untuk masyarakat Jawa Timur yang akan melihat itu. Kami buka untuk tiket boxnya HTM-nya 200.000, untuk VVIP 1,5 juta, dan untuk VVIP di sofa itu 25 juta sampai 40 juta per sofanya. Hanya itu saja. Kita utamakan yang lebih ke arah masyarakat umum di HTM 200.000, hanya 200.000 saja. Mas, itu kan nanti kita melibatkan UMKM. Seperti apa? Ya, jadi ilustrasinya nanti semua pengunjung itu akan parkir, baik mobil motor itu jauhnya 1,5 kilo dari venue. Sehingga setelah mereka parkir, turun, mereka berjalan dulu di sepanjang jalan menuju pagoda itu sejauh 1,5 kilometer. Nah, di sepanjang jalan itulah nanti UMKM akan berjajar di situ untuk kami berikan tempat untuk bisa maksimal melakukan transaksi usahanya di sepanjang jalan itu. Sehingga memang kami buat seperti itu nanti. Nanti masyarakat bisa menikmati kuliner juga? Sangat bisa menikmati kuliner, ada handicraft, macam-macam. Makanan, minuman, semua tersaji di situ. Insya Allah akan menjadi event tahunan. Bismillah, mohon doanya. Insya Allah. Siap. Seperti yang tadi dijelasin sama Pak Ibu. Jadi kita nggak pakai sound yang mirip sound horeg gitu ya. Kita nggak pakai kayak gitu. Makanya kan ininya akhirnya dirubah jadi exhaust itu saja. Ini bukan kayak yang dibayangin sound horeg gitu. Pokoknya ini akan menjadi event luar biasa. Terima kasih ya. Udah kita remix sendiri, jadi nggak satu lagu ini kita buat produksi sendiri, maksudnya kita produksi sendiri gitu lagunya, itu lagu-lagu baru gitu loh. Ini pertama kali diselenggarakan apa sudah pernah pertama kali? Mirip-mirip seperti apa kalau DWP mini ya. Kita bilangnya tuh mirip-mirip DWP mini. Seperti kalau yang di negara-negara itu Tomorrowland. Tomorrowland itu pasti banyak internasional. Tapi kalau yang di Indonesia sendiri DWP itu tahunan juga, tapi DWP itu 3 hari berturut-turut. Tapi kita bikin coba 1 hari dulu. Insya Allah di tahun depan kita bikin lagi. Terima kasih ya.
kota, sehingga gemuruh dari Extreme Off-Road Soul East Java DJs Parade 2025 ini bisa terdengar hampir di 38 kota kabupaten. Bahkan saya sudah minta kepada ketua panitia untuk juga menggarap pasar yang di Bali dan Pasar, Mataram, kemudian Jakarta. Akan ada tim-tim kecil yang bergerak ke sana juga untuk menggait pengunjung sebanyak mungkin datang ke Surabaya. Kemampuan sesuai dengan informasi dari PT Gratik Jaya dan itu dikelola oleh PT Gratik Jaya. PT Gratik Jaya, dan kami sudah clear dengan PT Gratik Jaya untuk di tanggal 27 Desember 2020 hari Sabtu itu kami clear dengan mereka dan sudah keluar tempat di wilayah depan Pagoda Tianti, Kenjeran Park, Surabaya dari PT Gratik Jaya. Sudah resmi keluar hari ini tadi, siang ini tadi sudah resmi keluar. Dengan modal ini akhirnya kami akan bergerak ke Polda, ke Kodam 5 Brawijaya untuk mengurus perizinan dan sebagainya. Artinya form tanggal 27 Desember 2025 untuk giat itu sudah form untuk bisa dilaksanakan. Nanti teman-teman juga akan dikasihkan ini. Sekarang nggak abdul kiranya kalau kita tidak bicara masalah genre atau beberapa DJ. Ini sudah ada beberapa DJ di samping saya, nanti akan menyampaikan satu persatu apa yang akan dimainkan di sana dan apa yang menjadi harapan dan goals dari mereka untuk kegiatan ini, dan bagaimana kemudian teman-teman DJ yang lain juga memberikan atensi yang luar biasa untuk kegiatan ini. Saya mulai dari yang pertama, DJ. Masuk ke DJ sebagai profesi ini menjadi sebuah penegasan bahwa mereka bagian integral utama juga dari pelaku usaha kreatif. Nantinya disebut Bar Jatim juga akan incas dalam pergerakan dalam giat kami juga, karena bagian ekonomi kreatif menjadi PR-nya disebut Bar Jawa Timur. Kemudian kami tidak masuk bahwa DJ itu kalau pas perform dikasih minum di sana harus minum. Kita nggak masuk ke ranah-ranah yang seperti itu. Kita masuk ke ranah bahwa ini ada profesi dalam dunia musik namanya DJ yang memang jadi bagian dari salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif. Kemudian Mas Duji, kita matur nuwun supportnya Mas Duji luar biasa. Kami juga butuh Mas Duji dan teman-teman semua untuk mensiarkan ini semua. Terkait dengan surat edaran 6 2025 ini sound horror gitu ya, sound horror gitu. Artinya mungkin kami tidak seperti itu. Kami bikin sebuah exhibition show di sini yang besar, dan memang kami tempatkan di pesisir utara ya, pesisir utara di Surabaya yang jauh dari pemukiman, jauh dari tempat aktivitas warga. Kami memang pilih tempat di situ sehingga nanti tidak mengganggu atasi itu pertimbangan kami. Dan bagaimana kemudian implementasi dari surat edaran 6 2025 ini secara by WA saya sudah sampaikan ke Pak Wagub
Pak Sekda untuk support kegiatan ini dan tidak memasukkan kami di kriteria itu. Makanya kenapa tadi awalnya kita pakai sound extreme awal ini ya, di dalam nama kegiatan namanya sound extreme rolling DJ Parade Istiafa 2025 kami ganti dari Extreme of Rolling Show. Dari kepolisian, dari Polda Jawa Timur, dari Kodam 5 Brawijaya, dari Dan Lantamal Angkatan Laut, kemudian dari Pemuda Pancasila Jawa Timur, dari GRIP Jaya Jawa Timur, kemudian dari teman-teman SH Trateng dan SH Winomo. Jadi 2.500 ini akan kami kerahkan semua, baik masuk ke dalam internal mereka, masuk bersentuhan langsung dengan massa, dan juga ada yang di bagian eksternalnya. Di bagian eksternalnya itu masuk di pengamanannya. Jadi ada yang masuk ke dalam, ada yang di luar. Jadi kita kerahkan hampir 2.500 personil. Sebelumnya makasih teman-teman media, makasih buat Pak Heru juga atas kesempatan saya mewakili teman-teman DJ. Makasih udah diberi kesempatan untuk kita bisa menghibur masyarakat dan diberi event yang besar untuk agar masyarakat bisa menikmati musik-musik dari kita yang mungkin jarang sekali masyarakat bisa pergi ke tempat-tempat yang ada musik DJ-nya. Jadi seperti yang Pak Heru dan Mas Himawan sampaikan, mungkin terkait jenis musik atau genre, nanti kita lebih ke genre electro dance music ya teman-teman, EDM, atau kita bisa nyebut EDM. EDM bisa kita mix atau open format di genre-genre yang sekarang lagi hype, lagi viral, yang kita tahu itu namanya Indo Bounce. Biasanya dibawain sama DJ Wisnu, ada Adnan, terus Panda, mungkin yang sekarang orang-orang tahu. Juga apa lagi mas? Genrenya selain Indo Bounce. Amapiano ini mungkin nggak banyak orang tahu karena genre ini biasa kita temui di Bali, banyak gitu yang mainin genre amapiano. Tapi di Surabaya ini masih jarang sekali, makanya mungkin nanti ketika event bisa kita bawakan juga genre amapiano seperti itu ya. Harapannya semoga masyarakat bisa menikmati, bisa terhibur, dan event ini akan menjadi event yang sangat luar biasa. Pertama kali di Surabaya. Mungkin DJ Ciko mau. Dan event pertama kali juga di Jawa Timur yang akan dilaksanakan tanggal 27 Desember 2025. Itu kan mendekati sama Natal sama Tahun Baru kan. Kita ngapa ambil di sana karena kayak mengambil kayak klimak acara tersebut kayak pada perkumpulan para anak-anak muda itu pasti di Surabaya pastinya. Nah, kita nanti di sini akan mengambil beberapa DJ dari Jawa Timur tersebut, seperti di Malang yang seperti disebutkan kepada kayak Pak Heru,
Di Jember nanti beberapa perwakilan kota itu sekitar 2 orang. Nah, untuk masalah genre itu pastinya kita open format. Open format itu seperti dari R&B, hip hop, sama piano, house, EDM, techno, breakbeat biasanya. Kayak lihat sikon aja untuk masalah breakbeat ya.